Sebenarnya sih Speedup itu sebenarnya company yang ya kita base di Indonesia. Kita itu salah satu company yang berbasis yang memfokuskan diri di pengembangan produk, hadirkan inovasi-inovasi dan lain sebagainya. Untuk Speedup Smartwatch sendiri kita memang harga kita tidak terlalu mahal, tidak semahal smartwatch yang lain yang bermerek lain seperti Android, Samsung, Sony dan lain sebagainya. Kita lebih terjangkau namun dengan fitur yang lebih canggih. Oke, sebelum kita bicara soal fitur sendiri ini, apa yang ditawarkan oleh Speedup ini sebagai karya anak bangsa nih ya, Betul. buat anak Indonesia sendiri? Betul. Dari Speedup Smartwatch sendiri aku ada sedikit presentasi, mungkin lagi di setup. Jadi basically Speedup Smartwatch itu mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebuah jam tangan yang sangat keren. Yang kedua adalah sebagai notification hub, di mana kita bisa menerima notifikasi seperti WhatsApp, kemudian Facebook, social media, Twitter, Pad dan lain-lain, voice call dan lain sebagainya kita bisa terima di sini. Yang terakhir adalah sebagai fitness device yang membantu kita bergaya hidup lebih sehat, membantu kita men-track aktivitas kita sehari-hari, membantu kita. Ada sebuah aplikasi yang kita benamkan, kita beri nama Sleep Function, yang membantu men-track apakah kita tidurnya kemarin lelapnya seperti apa, berapa jam kita tidurnya sangat lelap, berapa jam yang kita tidurnya yang bahkan tidak tidur sama sekali. Nah itu Speedup Smartwatch membantu memonitor semua itu. Jadi ini kelihatannya juga gabungan dari beberapa wearable devices yang tadi sempat disebutkan oleh Mas Oon ya. Betul. Tergabung dalam satu tempat ini. Betul. Tadi kalau misalnya Mas Oon sempat sebut seperti Nike Fuel, kemudian ada tadi device lain seperti Fitbit, kemudian Pebble. Nah, kita lebih menggabungkan fungsi-fungsi mereka dan kita tambahkan fungsi yang lebih lagi. Seperti tadi kalau misalnya Nike Fuel itu lebih ke arah fitness tracker, membantu kita memonitor aktivitas kita sehari-hari, tapi tanpa fungsi komunikasi. Nike Fuel tidak bisa terima notifikasi Facebook, kemudian voice call dan lain sebagainya. Yang mana Speedup Smartwatch bisa semuanya. Oke, tapi apakah memang smartwatch ini juga bisa dipakai untuk telepon begitu? Atau dia hanya companion devices? Speedup Smartwatch is a companion device, artinya ini digunakan bersama smartphone kita. Nah kalau tadi, kalau kita perhatiin Samsung Smartwatch itu Galaxy Gear ya. Samsung Galaxy Gear itu cuma bisa kompatibel dengan Samsung Galaxy Note 3. Sedangkan Speedup Smartwatch kompatibel dengan semua Android. Requirement-nya adalah Android 4.0 ke atas dan iOS. iOS sudah bisa dipakai? iOS sudah bisa dipakai. Oke, ini Android-nya Android apa? Android 4.4 KitKat. Itu KitKat ya? Yes. Oke, ini berarti termasuk yang pertama dong kalau begitu? Kita dianugerahkan Muri sebagai perusahaan pertama yang menghadirkan smartwatch dengan Android 4.4 KitKat. Dengan KitKat tadi. Oke, saya waktu itu dengar Anda dengan tim ada pameran juga di Spanyol. Iya betul, Betul ya? betul banget. Speedup Smartwatch juga kita launching pertama kali itu di Februari di MWC Mobile World Congress di Barcelona. Yang mana dari sana kita adain launching ke pasar global dan yang disambut hangat dengan berbagai pasar di global di beberapa negara. Sejauh ini responnya bagaimana? Sangat positif sekali. Kita sudah launching pertama kita sold out, kita kemudian pre-order kedua sold out juga, dan akhirnya kemarin baru bulan lalu kita launching resmi di Indonesia. Kenapa di luar dulu baru di sini? Sebenarnya lebih ke arah strategical move marketing sih mas. Yang mana kita sebenarnya dari tahun lalu kita sudah going global. Jadi kita memperkenalkan sebuah teknologi karya anak bangsa tapi dipasarkan di seluruh dunia. Yang membawa nama baik, nama harum Indonesia juga. Yang mana itu sudah kita mulai sejak tahun 2013 lalu. Karena kemudian kan pemerintah Indonesia itu kan ada sedikit regulasi untuk perihal kita mau launching gadget ya. Kita harus melewati beberapa proses sertifikasi, testing oleh lembaga postal Indonesia dan lain sebagainya. Which is itu aja yang takes time. Produk sudah ready sejak Februari karena kita harus
mengurus regulasi dengan pemerintah Indonesia, kemudian kita milih untuk launching duluan di Barcelona, kemudian Dan sekarang sudah dapat. Indonesia. Oke, sejauh ini bagaimana respon pasar di Indonesia? Sangat positif sekali. Sejak kita launching, seperti yang saya sebutkan tadi, kita sudah pre-launch itu sudah ngadain pre-order sejak Februari, Maret, dan kita launching resminya itu di April. Sejak Februari kemarin kita sudah sold out pre-order itu 2 kali. Oke, berapa? Kalau boleh tahu berapa target penjualan sampai akhir tahun ini? Kita belum patok target sebenarnya. Aha. Smartwatch itu jadi kalau saya dari sisi development, proses produksinya agak sedikit lebih challenging, lebih menantang ketimbang kita memproduksi tablet atau devices lainnya, karena ukurannya yang sangat kecil sehingga ada challenge. Tapi kalau dari sisi target sendiri sebenarnya pasar smartwatch itu gede, wearable device gede, seperti tadi yang dipresentasi ada 15 miliar dolar ya. Jadi kita nggak patok target, kita berusaha mensuplai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Karena saat ini kita produksi lebih sedikit ketimbang yang dibeli, ketimbang demand. Demandnya gede, demandnya besar, produksi kita belum bisa. Kebanyakan dari wilayah Jakarta atau dari Indonesia atau khususnya Jakarta atau memang dari luar negeri yang pesan? Semuanya. Yes. Yang lebih besar persentasenya permintaan? Luar negeri tentu karena market global ininya lebih gede, tapi di Indonesia memang marketnya nggak kecil juga, sangat gede. Nggak kecil juga ya, lumayan ya. Oke, baik, sekarang kita mau ke perangkatnya ini ya, sekarang ke smartwatch-nya ini. Apa yang membuat pertanyaannya nih, apa yang membuat kami atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, Ya. itu saya harus pilih nih yang speed up. Apa yang membuat saya harus pakai ini dan beli? Iya, sebagai perbandingan aja, kalau misalnya tadi Mas Dondon ya, Mas Oon ya, Mas Oon, ya. Mas Oon, sorry. Mas Oon tadi sempat sebut ada Galaxy Gear, Samsung Galaxy Gear, kemudian Nike Fuel, kemudian ada Sony Smartwatch. Samsung Galaxy Gear aja dipatok sekitar harga 2,5 jutaan ya, yang terakhir. 2,5 jutaan yang cuma kompatibel dengan Samsung, perangkat Samsung. Speed up smartwatch kita patok harganya cuma 1.499.000, namun support semua jenis handphone, Android 4.0 ke atas dan iOS devices. Nah, dari Jadi kompatibel dengan semua device itu yang ada jual. itu yang pertama. Oke. Itu yang pertama. Di sini tuh kita benamkan 14 smartwatch team. Artinya di sini kalau bisa dilihat ada 14 jenis jam yang bisa saya gunakan setiap hari. Jadi kalau saya bosan, kali ini jam, besok pakai yang ini, besok pakai yang ini, bisa berganti-ganti. Dan kalau dulu jam tangan kita bisa show menunjukkan informasi tanggal ya, jam dan tanggal kita udah senang. Sekarang jam tangan sudah bisa menampilkan informasi cuaca. Oh, bakal hujan nih, lihat di jam tangan aja. Bakal hujan, oh bakal terang dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah notification hub. Jadi bayangin kita lagi nyetir di Jakarta kan macet. Lagi nyetir, kita ada important phone call, kita nggak perlu repot nyalain handphone, lihat siapa yang lagi call, kita bisa lihat di smartwatch. Jadi sangat praktis. Bagaimana dengan SMS? SMS, kemudian WhatsApp, Line, WeChat, BBM. Bisa kita reply? Kita reply untuk beberapa fitur, kita bisa reply seperti misalnya ada yang call kita nggak sempet angkat misalnya karena kita lagi nyetir, kita sudah sediakan template misalnya telepon saya kembali setelah 15 menit. Itu ada template yang bisa kita pilih dari smartwatch sehingga sangat gampang, sangat nyaman. Dan selain itu, kenapa orang harus memakai wearable device ke depannya? Atau apa alasan paling kuat orang akan ke sana nantinya selain yang tadi disampaikan oleh Mas Wawan? Yang pertama itu pasti praktis, lebih praktis. Kebanyakan masyarakat zaman sekarang itu lebih punya kebutuhan untuk selalu terkoneksi. Artinya saya mau kapanpun apapun aktivitas saya bisa dihubungi. Ya, maupun saya misalnya lagi berolahraga, lagi main futsal contohnya, atau lagi berenang, saya bisa dihubungi. Artinya saya nggak mau melewatkan kesempatan misalnya ada sebuah telepon penting di mana saya nggak bisa angkat. Jadi ini bisa dipakai berenang? Bisa dipakai berenang. Ini mendukung fitur IP57, artinya water resistant sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit. Oh, artinya kira-kira seperti snorkeling lah ya, atau agak-agak menyelam sekitar ya jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Dia sampai 1 meter selama 30 menit. Oke. Jadi artinya bayangin kalau misalnya saya lagi
sebagai contoh saya lagi main futsal, nggak mungkin main futsal pegang handphone kan ya. Yeah. Tapi misalnya lagi main futsal ada yang chat saya di WhatsApp misalnya, saya bisa lihat. Oh dari misalnya namanya Pak Anton, kemudian lagi ngomong sesuatu, saya bisa lihat potongan message. Lalu minta wasitnya berhenti dulu main futsal. Sebentar. Saya lihat, saya lihat handphone saya kalau misalnya penting gitu ya. Oke, tapi kedepannya apa yang akan dikembangkan oleh Speed Up? Selain misalnya sekarang smartwatch dan juga ada bikin padi ya, pad, kemudian apakah yang akan dikembangkan oleh Speed Up ke depan untuk bangsa Indonesia khususnya juga? Seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kita adalah salah satu company di Indonesia yang memfokuskan diri untuk mengembangkan produk-produk inovasi. Tahun lalu kita sudah launching Speed Up Studio. Speed Up Studio yang kita benamkan di Padi. Speed Up Apa Studio. ini? Speed Up Studio ini apa? Speed Up Studio itu kalau teman-teman tahu Google Play, nah Speed Up Studio itu adalah Google Play-nya versi Indonesia, yang mana teman-teman Seperti App Store juga ya? betul bisa mendownload musik Indonesia, majalah Indonesia, kemudian video-video Indonesia. Kemudian Perbedaannya apa dengan Google Play dan juga dengan App Store? Nah, kalau misalnya di Google Play itu biasanya kan kalau kita misalnya sebagai contoh kita mau baca majalah Nova di tablet kita, kita nggak bisa dapatkan itu dari App Store-nya Apple atau Google Play-nya Google Android. Kita bisa mendapatkan itu dari Speed Up Studio. Kita punya 1 juta konten, musik, majalah, video, aplikasi dan game semuanya dalam satu platform. Jadi teman-teman bisa download majalah, baca majalah dari sana. Dan isinya kontennya semua Indonesia? Kita majority sekitar 80% Indonesia dan kita ada konten dari luar juga. Ini yang mengembangkan konten-konten ini siapa? Bekerja sama dengan developers yang lain atau bagaimana? Konten-kontennya tentu dari developer-developer yang berbasis di Indonesia yang kita naungi di Speed Up Studio. Dan itu bisa dilihat di smartwatch ini? Nah, itu yang mau saya itu masih di pipeline. Which is senjata rahasia kita berikutnya, which is juga rahasia lagi ya, karena sudah saya bilang di sini. Yang mana akan kita launch segera, di mana nanti smartwatch ini bisa diisi dengan aplikasi-aplikasi yang fantastis. Baik, ada pertanyaan mungkin di antara bapak-bapak di sini yang mau tanya? Ada rekan kami yang akan memberikan mic. Ada juga kenang-kenangan untuk Anda yang ingin bertanya dari Bloomberg TV Indonesia. Bapak ya, di tengah. Oke, kasih mic-nya. Halo, nama saya Ondi. Ada beberapa yang mau aku tanyain gitu. Ya. Yang pertama, tadi kan ada beberapa aplikasi yang bisa notifikasi gitu ya. Notifikasi gitu. Nah misalkan saya kayak mau telepon, bisa nyebutin nama aja atau enggak di itu ya, di apa sekitarnya. Itu yang satu. Yang kedua, misalkan saya kayak mau apa? Itu pakainya baterai atau apa tuh misalkan habis itunya. Oh, baterainya ya, dayanya. Itu dua. Ketiga, misalkan saya mau aplikasinya itu harus install dulu atau by Bluetooth aja. Terus yang keempat, misalkan hilang itu gimana bisa ngedetek tahu gimana gitu. Ya, itu aja sih. Ya, thank you nih. Oke. Yang pertama mungkin masalah phone call. Jadi sebenarnya di smartwatch ini mendukung fungsi sinkronisasi dengan smartphone. Yang disinkronisasi apa aja? Yang disinkronisasi adalah yang pertama kontak. Jadi kontak-kontak yang dari smartphone Bapak nanti akan setelah sinkronisasi akan tersimpan juga di smartwatch. Jadi misalnya kalau misalnya orang yang kebetulan call Bapak ada di kontak, namanya akan muncul dan fotonya akan muncul. Kalau misalnya smartphone-nya mendukung fungsi foto ya, fotonya akan muncul, namanya akan muncul. Jadi kita bisa tinggal lihat, oh iya, ada phone call dari si A. Jadi sangat convenient ketimbang kita harus ambil handphone nyalain lagi ya. Kemudian pertanyaan kedua tentang voice call bisa. Jadi gimana tadi Pak pertanyaannya? Yang kedua. Ya. Yang kedua itu misalkan kayak itu kan kayak ada sensornya itu takutnya tenaganya itu lewat apa baterai atau di charge atau matahari gitu. Baterainya rechargeable battery, lithium polymer sama yang seperti yang digunakan di kebanyakan tablet. Cuma ini versi kecilnya. Sehingga dengan gampang bisa tinggal dicolok di listrik, di charge. Oh iya, kita ada aplikasi sebenarnya Find My Phone yang mana setelah jam kita koneksi dengan smartwatch, kebetulan misalnya kita ini smartwatch dan jam itu dikoneksikan menggunakan Bluetooth. Jadi misalnya
kita berada jauh dari smartphone kita dan koneksi Bluetooth-nya terputus, smartwatch kita akan bergetar, vibrate. Sehingga kita tahu, oh iya bergetar. Nanti ada notifikasi yang bilang koneksi terputus, sehingga kita sadar, oh saya ninggalin smartphone saya di sana. Ada satu fungsi lagi, kalau misalnya kita lupa naruh smartphone kita di mana, kita ada di sini fungsi namanya Find My Phone, yang mana kita pencet, nanti akan menderingkan smartphone kita dan smartphone kita bergetar serta berdering. Oh gitu. Sehingga Jadi membantu kita menemuin smartphone kita ada di mana ya. kayak alarm gitu ya. Iya betul. Oke, oke. Ada lagi Pak? Sementara itu dulu aja. Thank you. Oke. Terima kasih. Nama saya Pak Ajis. Ya. Tadi saya dengar ya, saya bangga secara sepenuhnya. Kalau kita lagi di kolam renang tadi tuh, apakah alat ini nggak mati gitu kalau? Dan juga tadi disebutkan bisa aplikasi musik segala ya. Apa beberapa waktu yang lalu kita lihat ada produk LG, kayaknya hampir-hampir mirip ya, tapi Ya. sama atau enggak saya nggak tahu. Jadi bagaimana cara pengisian aplikasi itu? Apakah melalui di-download lagi atau memang? Katanya tadi saya sempat monitor nggak pakai kan? Nggak pakai kartu. Ya, jadi Nggak pakai kartu. masuknya kemana gitu? Terima kasih. Jadi ya untuk Tadi boleh dipegang nggak? Aku mau ngomong. Jadi untuk versi speed up smartwatch yang pertama belum mendukung fungsi penambahan aplikasi. Jadi semua aplikasi yang diperlukan sudah kita mendamkan di dalam. Untuk penambahan melalui speed up studio nanti akan kita dukung di versi smartwatch yang kedua. Sekali lagi ini bukan sebuah handphone, jadi ini tidak dipakai sendiri. Kemudian ini bukan pengganti smartphone. Jadi ini merupakan sebuah device smartphone companion. Artinya kita menggunakan bersama smartphone. Jadi ini menggunakan koneksi Bluetooth ke smartphone. Semua notifikasi yang masuk di smartphone akan diterima juga di sini. Gitu. Jadi aplikasi yang ada di smartphone ini juga fix ya, Saat ini fix. belum bisa ditambah. Dan kalau mau download sesuatu ke handphone atau ke smartphone-nya berarti harus direct lewat smartphone-nya itu sendiri ya. Iya betul. Kalau misalnya ingin menambahkan musik dan lain sebagainya ke dalam smartwatch-nya bisa dihubungkan melalui kabel USB ke komputer. Jadi kita bisa nambahin musik dan lain sebagainya. Oh ada storage sendiri dalam. Ada storage 4 GB. Oke.